saya sempat bertemu dengan beberapa pejabat negara yang benar-benar mengetahui tentang hasil alam di timur Indonesia. Terlebih khusus di sini saya akan membahas kita di Kepulauan Obi. Dalam hal ini kita Obi punya hasil kekayaan alam yang sangat besar. Namun apa yang kita punya tidak sepenuhnya kita miliki. Hanya beberapa segelintir orang saja yang menikmati. Bahkan sebagian besar masyarakat Obi sama sekali tidak menikmati. Dalam hal ini dimanfaatkan oleh para tikus-tikus berdasi yang memanfaatkan jabatannya sebagai orang-orang yang duduk di bangku strategis dalam perusahaan. Dalam hal ini kita tidak menolak atas kehadiran investasi di Kepulauan Obi maupun perusahaan di Kepulauan Obi itu sangat besar. Ada 2 perusahaan. Jadi perihal ini saya sempat ngobrol dengan beliau bahwa dia mengatakan seharusnya kita orang Obi itu punya hasil alam yang banyak, dan seharusnya itu kita itu seperti raja. Bukan berarti kita nggak harus kerja lalu kita dapat duit. Kita kerja, tetap kerja. Tapi di mana dalam hal ini kita itu tidak kesusahan lagi, karena dengan hasil alam yang kita punya, wisata maupun di luar maupun di dalam tanah, itu kita punya semuanya dan bernilai besar. Contoh kasus saja seperti perusahaan tambang yang ada di Kausi sekarang, itu sekali keruk miliaran, ratusan triliun yang mereka dapat, dan imbalannya itu kita hanya sekedar CSR. Ya syukur-syukur, yang penting dapat. Tapi itu pun kalau terrealisasikan. Kalau enggak, ya berarti kita zong, kita nggak dapat apa-apa, menjadi tamu di rumah sendiri. Dalam hal ini kita perhitungkan mulai dari sekarang itu berapa tahun ke depan perkembangan zaman ini akan terus berjalan. Target perusahaan dengan kontraknya itu 10 tahun, 20 tahun. Jadi estimasi 20 sampai 25 atau 30 tahun perusahaan-perusahaan yang ada di Kepulauan Obi ketika cabut dengan hasil alam kita yang sudah diambil semua, selamat tinggal hasil alam kita yang kaya, Obi yang kita cintai. Jadi kalau kita masyarakat Obi kita tidak menyadari dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki di daerah kita sendiri, maka kita sendiri yang akan, ya udah setiap tahun begitu kita menyekolahkan anak kita dengan usaha bertani semaksimal mungkin kita kerja. Dan itu ya walaupun itu sudah kebiasaan, namun perlu kita sadari di masyarakat Obi bahwa kita punya hasil alam yang besar, kita punya hasil alam yang banyak. 5-10 tahun lagi kita akan lihat akan ada beberapa perusahaan lagi yang turun di Obi, karena di sini kami paham betul bahwa Kepulauan Obi sudah menjadi target investasi selanjutnya untuk beberapa tahun kemudian. Jadi oleh sebab itu kalau dari sekarang kita tidak menyadari hal ini, kedepannya itu akan yang akan menikmati itu sendiri adalah para penikmat bangku hangat yang tidak tahu diri. Seorang manajer yang rakus duit, mereka saja yang nikmati, akan menjadi budak investasi dengan mementingkan diri sendiri, mengatasnamakan masyarakat Obi, memakan duit sendiri, mengatasnamakan rakyat Obi. Namun rakyat Obi tetap saja terlena dengan keadaan yang seadanya. Kalau bukan kita masyarakat, kalau bukan kita yang sadar hal ini, siapa? Kita tunggu orang-orang yang sadar itu, sementara orang-orang yang sadar itu adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Lalu sama siapa? Disinilah kesusahan kita. Ketika kita berjuang, lawan kita adalah orang kita sendiri. Ketika di sini kita berjuang untuk masyarakat Obi, musuh kita adalah orang dapur kita. Mereka itu harusnya bersyukur ketika ada seseorang yang melakukan intervensi terhadap perusahaan. Harusnya mereka senang untuk mendorong program mereka dan menjadikan program itu bermanfaat bagi masyarakat Obi. Bukan mengatasnamakan masyarakat Obi namun dimakan sampai habis. Itu namanya tidak tahu diri. Jadi pesan saya, dan perlu saya ingatkan
20-30 tahun ke depan, selamat tinggal hasil alam Obi, dan saya nggak tahu, mungkin masyarakat Obi tetap merana dengan keadaan seperti sekarang yang seharusnya sejahtera tetap saja merana. Maka harus ada kesadaran-kesadaran untuk para pemuda-pemudi yang ada di Kepulauan Obi, di mana saja yang kalian berada, mahasiswa, siswa, siswi, harus punya kesadaran tersendiri bagaimana untuk membangun cara berpikir masyarakat agar bisa sadar bahwa seharusnya kita menikmati hasil alam kita dengan kehadiran investasi, bukan menjadi tuan rumah, namun juga tetap menjadi pelayan dalam rumah. Kita tidak berbicara tentang kehadiran siapapun di sana, mau itu orang Jawa, orang luar, orang Sumatera, tidak peduli. Kita semua punya hak yang sama untuk bekerja, kita semua punya hak yang sama untuk mencari nafkah, kita semua NKRI. Tapi perlu kita tekankan dan kita himbau kepada masyarakat Obi bahwa hak-hak kita adalah sepenuhnya milik kita dan harus kita perjuangkan, karena kita tidak berbicara tentang rasis dan segala macam, melainkan kita berbicara tentang hak-hak kita sebagai masyarakat yang menjadi kewajiban pihak investasi yang berinvestasi di Kepulauan Obi untuk mewujudkan cita-cita dalam hal ini mensejahterakan masyarakat Obi yang sudah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, entah itu dalam Undang-Undang Agraria, entah itu dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, entah itu dalam Undang-Undang 1945. Semua sudah diatur tentang hak-hak masyarakat maupun kewajiban-kewajiban investasi yang hadir di Kepulauan Obi. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa maupun masyarakat di Kepulauan Obi, kita harus paham, berdiri, dan kita satukan tujuan untuk mencapai kesejahteraan di atas tanah yang kaya akan hasil alam. Jangan sampai 10-20 tahun kemudian hasil alam habis, kita semua masyarakat Obi tetap merana, tetap dengan hidup dengan keadaan yang sama. Minimal anak kita sarjana setiap satu keluarga, setiap rumah yang dipajang di dalam ruang tamu harus ada satu anak kita yang fotonya sarjana hukum. Selain bekerja, kita juga harus punya pola pikir yang cerdas. Dan di sisi lain, di sini kita tekankan bahwa kita perlu mengawasi para pihak-pihak di mana mereka adalah tangan panjang daripada masyarakat yang duduk di bangku-bangku strategis perusahaan. Mereka juga perlu harus menyadari bahwa masyarakat adalah hukum tertinggi, keadilan masyarakat adalah hukum tertinggi dan untuk mereka perjuangkan. Dalam hal ini kita semua bekerja sama untuk saling mengerti keadaan masyarakat yang banyak maupun terhadap diri kita sendiri. Ketika kita melakukan yang terbaik buat masyarakat, itu akan berguna untuk diri kita sendiri. Jadi dalam hal ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Obi agar benar-benar kita punya kesadaran untuk menghadapi hal ini, untuk menyikapi hal ini dalam hal pencegahan korupsi-korupsi yang ada di sana. Karena nyata, benar-benar nyata bahwa perusahaan kehadiran investasi di sana memiliki program atau pembiayaan terhadap masyarakat itu sangat besar. Namun nyatanya kita zong, kita nggak dapat apa-apa, hanya sekedar pembangunan biasa, ya, programnya seadanya yang bisa dilakukan oleh masyarakat setempat maupun itu sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Seharusnya pihak investasi itu melakukan programnya lebih daripada itu untuk mensejahterakan masyarakat Obi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Jangan sampai 20 tahun ke depan 20 tahun ke depan kita kehilangan hasil alam. Selamat tinggal, sudah mati hasil alam di Kepulauan Obi, namun masyarakat Obi tetap merana. Ya siapa suruh, kan hasil alam udah habis. Ya siapa suruh dari sekarang kalian tidak berjuang. Ya, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.